51. Setelah mendapatkan telepon dari Jordan, Dolwin langsung bergegas keluar dari kamarnya. Ia dan Jordan serta anak buahnya akan ke lokasi yang dituju malam ini juga. Jordan menyuruhnya untuk bertemu di persimpangan jalan, mereka akan ke sana bersama-sama. Saat ia sudah berada di lantai bawah, orang tua serta mertuanya bertanya saat mendapati Dolwin yang turun dengan wajah yang panik. "Ada apa Dolwin?" tanya Ederson pada putranya tersebut. "Barusan Jordan menelponku, katanya kemungkinan Ivanka diculik oleh mobil hitam itu ke sebuah hutan, dan sekarang aku dan yang lainnya akan ke sana malam ini juga," jelas Dolwin dengan nafas yang sedikit terengah-engah. Semua orang di sana kembali dibuat terkejut, tak menyangka jika Ivanka benar-benar diculik. Reisa dan Elvani bahkan sampai menutup mulut saking terkejutnya. "Kalau begitu papa ingin ikut mencari Ivanka," ucap Ederson. "Aku juga dilanjutkan oleh Tomlinson yang berada di sana." Namun Dolwin menolak keinginan mereka berdua. "Tidak, kalian di sini saja menjaga Mama dan Mami Reisa. Aku akan ke sana dengan polisi juga, jadi tenanglah dan doakan kami saja," tolak Dolwin. Mau tidak mau kedua lelaki tua itu pun mengiyakan keinginan sang anak. Kini mereka hanya perlu berdoa untuk keselamatan mereka semua, khususnya Ivanka. Mereka berdua pun kembali duduk. Tomlinson memeluk tubuh sang istri yang tak henti-hentinya menangis sedari tadi. "Pah, anak kita, fix. Percayalah Ivanka akan baik-baik saja," ucap Tomlinson yang berusaha menenangkan kekhawatiran istrinya. Di sisi lain, Freddy dan juga para bawahnya diam-diam tengah mengikuti kemana para bawahannya Dolwin akan mencari Ivanka. Mobil mereka berjalan di belakang mobil Dolwin dan timnya. Karena tidak ada informasi yang pasti tentang keberadaan Ivanka, Freddy pun akhirnya memutuskan untuk mencari Ivanka dengan mengikuti kemana tim Dolwin akan pergi. Tim Dolwin membawa 5 mobil sedangkan tim Freddy hanya membawa 2 mobil saja. Ia tidak ingin jika Dolwin curiga. "Ikuti mobil mereka, jangan sampai kita kehilangan jejak," titah Freddy pada bawahannya. "Siap, Tuan." Mobil terus berjalan menembus gelapnya malam hari. Freddy terus memantau kemana mobil Dolwin melaju. Sebisa mungkin ia harus menemukan Ivanka terlebih dahulu. Jika ia berhasil menemukan Ivanka, maka itu adalah langkah awal yang bagus untuk mendekati si wanita. Di sisi lain Dolwin terus mengemudikan mobilnya dengan kecepatan cepat diikuti oleh mobil bawahannya di belakang. Ia sudah tidak sabar ingin mencari keberadaan Ivanka yang Jordan bilang kemungkinan berada di tengah hutan. Jika memang benar ada, Dolwin hanya bisa berdoa supaya istrinya itu tidak mengalami luka atau yang lainnya. Malam yang dingin kini berusaha menjadi malam yang menegangkan. Para mobil itu melaju melewati jurang agar bisa sampai di lokasi tujuan. Penerangan yang minim membuat mereka harus berhati-hati melintasi jalanan yang bisa saja buntu di tengah-tengah. Butuh waktu berjam-jam untuk mereka sampai di sana. Dolwin melirik jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai. Setengah jam berlalu, kini mobil Dolwin sudah berada di hutan yang sangat terpelosok. Dolwin mulai kebingungan, mobilnya terus berjalan lurus tak tahu akan kemana. Namun tiba-tiba ia melihat bangunan tua yang tak jauh dari sana. Dan akhirnya Dolwin memutuskan untuk memberhentikan mobilnya di depan bangunan tua tersebut. Ia keluar dari mobil diikuti oleh semua bawahannya dan juga polisi. Sedangkan mobil Freddy berhenti agak jauh untuk tetap menjaga jarak. Apa mungkin Ivanka ada di sini? Tapi bangunan apa ini? Kenapa banyak sekali? Bahkan ada 5 gedung, tutur Dolwin. Sepertinya ini bangunan bekas penjara, Tuan. Bisa jadi Nona Ivanka diculik dan dibawa ke sini, pikir Jordan. Kalian benar, dilihat dari bangunannya ini adalah salah satu penjara di masa penjajahan, sambung salah satu polisi di sana. Dolwin menatap kembali bangunan besar itu. Entah kenapa hatinya merasa jika Ivanka ada di sana. Apa gedung ini menjadi salah satu tempat favorit para penculik? Tanya Jordan pada polisi tersebut. "Kami para polisi memang belum pernah mendatangi bangunan yang satu ini, tapi kami pernah mengunjungi salah satu bekas penjara di tempat lain. Biasanya bekas penjara memang sering dijadikan tempat untuk menyiksa korban para pelaku penculikan," jelas polisi itu panjang lebar. Mereka semua mendengarkan penuturan polisi itu dengan seksama, hingga Jordan pun bertanya kembali. Apa yang biasanya para penculik itu lakukan di tempat seperti ini? Polisi itu terdiam sebentar, sebelum akhirnya berkata kembali. Membunuhnya. Seketika nafas mereka pun tercekat mendengar penuturan sang polisi tadi. Dolwin mendadak semakin tak tenang,
ia harus mencari Ivanka secepatnya. Lebih baik kita cari di gedung ke-1 saja. Mereka semua mengangguk setuju. Baik Tuan. Mereka mulai menyalakan senter dan masuk ke dalam gedung pertama. Dari jauh Freddy melihat tim Dolwyn yang sudah masuk ke dalam bangunan tua itu. Lantas ia pun menyuruh pada bawahannya untuk mencari Ivanka ke gedung yang lain. Sebaiknya kita mencari di gedung paling belakang, Tuan. Baiklah, ayo. Tim Freddy mulai berjalan secara mengendap-endap ke arah gedung. Bangunan itu begitu gelap dan menakutkan, ia tak bisa membayangkan jika Ivanka benar-benar berada di gedung itu sendirian. Tidak ada orang di sini, meminta tolong pun rasanya akan percuma saja. Perlahan namun pasti ia mencari Ivanka di setiap sudut ruangan, dimulai dari lantai ke-1. Sama halnya dengan Dolwyn, di gedung yang Dolwyn masuki ia terus mencari Ivanka, namun sampai di lantai ketiga ia dan juga tim belum ada yang menemukan keberadaan sang istri. Biar aku dan Jordan yang mencari di lantai ini, yang lainnya carilah di lantai atas, tita Dolwyn. Siap, Tuan, ucap mereka serempak. Mereka pun berbagi tugas untuk mencari Ivanka di lantai yang berbeda. Bangunan ini begitu luas hingga untuk mencari di satu lantai saja bisa memakan waktu yang cukup lama. Di sudut lain Freddy yang kini berada di lantai paling atas melihat sebuah ruangan yang memantulkan cahaya semu. Freddy mengernyit dahinya, ia bingung bagaimana bisa di tempat seperti terdapat ruangan yang disinai cahaya. Apa mungkin ada orang di dalam sana? Apa mungkin bawahanku yang berada di sana? Mungkin saja itu lampu senternya, pikir Freddy. Ia pun hendak berbalik. Namun seketika Freddy teringat jika tadi ia menyuruh para bawahannya untuk berpencar dan di lantai paling atas ini hanya ada dirinya sendiri. Lantas di dalam sana siapa? Freddy pun berbalik kembali. Dengan pelan kaki Albert melangkah mendekati ruangan itu. Tap, titik, tap, titik, tap, titik. Freddy terus mendekat. Dan saat ia sudah berada di depan ruangan tersebut, alangkah terkejutnya Freddy saat melihat seorang wanita yang terikat di dalam sana dengan lampu senter yang menyala di atas dinding. Ivanka. Bersambung. 52. Ivanka. Wanita yang tengah menunduk itu seketika mendongak saat suara seseorang memanggil namanya. Matanya terbelalak lebar kala melihat Freddy yang berdiri di sana sembari memegang lampu senter dengan wajah yang sama-sama terkejut. Freddy. Ivanka tak membuang kesempatan, ia langsung meminta pertolongan pada lelaki yang ia kenal itu. Freddy, tolong aku Freddy. Tolong bebaskan aku dari sini. Pinta Ivanka penuh permohonan. Freddy pun tak menunggu lama, ia masuk ke dalam ruangan dan membuka ikatan tali yang mengikat lengan serta kaki Ivanka. Ya Tuhan, bagaimana bisa begini? Gumam Freddy saat melihat kondisi Ivanka. Freddy dengan cepat melepas tali tersebut hingga tangan dan kaki Ivanka kini sudah tidak terikat lagi. Wanita itu nampak sangat ketakutan, badannya bergetar hebat, giginya bergoyang seperti orang kedinginan. Air matanya terus keluar walau kini ia tengah ditolong oleh seseorang. Setelah tali itu terlepas, Ivanka langsung memeluk tubuh Freddy dan menangis hingga terseduh-seduh. Freddy, aku takut. Fix. Freddy yang tahu Ivanka kini sedang ketakutan berusaha menenangkan wanita itu. Ia mengelus lembut punggung Ivanka dengan pelukan yang semakin dipererat. Tenanglah, aku sudah di sini. Aku sudah menyelamatkanmu, ucap Freddy. Tolong bawa aku pergi dari sini. Aku ingin pulang. Fix. Baiklah, ayo kita pulang. Freddy mencopot senter yang terletak di pojok ruangan itu terlebih dahulu dan menyuruh Ivanka untuk membawanya, lalu menuntun Ivanka keluar dari ruangan tersebut. Ia pun mengambil HT untuk mengatakan kepada bawahannya jika Ivanka sudah ditemukan. Aku sudah menemukannya, kita kembali ke dalam mobil. Para bawahannya pun mengiyakan, mereka segera keluar dari bangunan tua itu. Ivanka yang kini tengah berjalan dengan Freddy di dalam bangunan tua tersebut semakin dibuat ketakutan. Ternyata para penculik itu membawa Ivanka ke tempat yang sangat mengerikan. Ivanka kira ia hanya dibawa ke ruangan seperti gudang saja, tapi nyatanya ia dibawa ke dalam bangunan tak berpenghuni seperti ini. Freddy, sebenarnya ini di mana? Tanya Ivanka gugup. Kita berada di bangunan tua yang berlokasi di tengah hutan, jawabnya. Apa? Mendengar jawaban Freddy, jantung Ivanka menjadi berdebar-debar. Apa katanya tadi? Hutan. Jadi para penculik itu membawa dirinya ke hutan. Ya Tuhan. Melihat Ivanka yang diam saja, Freddy pun merengkuh bahu si wanita. Tenanglah. Ivanka hanya mengangguk sebagai tanggapan. Setelah berhasil keluar dari bangunan tua itu,
Freddy membawa Ivanka lewat arah samping agar mereka tidak melewati bangunan tua pertama yang berada di arah depan di mana Dolwin dan timnya ada di sana. Dan lagi ia tidak mau sampai Ivanka melihat mobil Dolwin yang berada di depan sana. Kita harus berjalan mengendap-endap, bisa saja para penculik itu berada di sini, ucap Freddy beralasan. Baik, mereka pun berjalan pelan-pelan melewati semak-semak. Freddy terus memantau ke segala arah mewaspadai agar Dolwin tak melihat dirinya membawa Ivanka pergi. Sesampainya di depan mobil, Freddy langsung menyuruh Ivanka untuk masuk diikuti oleh dirinya. Bawahan Freddy pun melajukan mobilnya dan keluar dari hutan belantara itu. Freddy, lelaki itu menoleh ke samping. Iya, ada apa Ivanka? Bagaimana bisa kau ada di sana? Tanya Ivanka dengan badan yang masih bergetar. Aku mencarimu Ivanka. Aku mendapat kabar dari pegawaimu jika kau hilang, dan saat itu juga aku langsung mencari keberadaanmu sampai ke hutan ini, jelasnya pada Ivanka. Ivanka tertegun, ia menatap Freddy dengan tatapan tak percaya. Ada rasa haru yang timbul di hati Ivanka. Kenapa kau melakukan ini? Freddy diam, ia menggenggam lembut lengan Ivanka dengan erat. Kau akan tahu nanti. Ivanka menatap heran wajah Freddy, ia mencoba untuk mencari tahu maksud pria di sampingnya ini. Namun kini pikirannya sedang kalut hingga ia tidak bisa membaca kata-kata Freddy barusan. Hampir 2 jam para tim Dolwin mencari keberadaan Ivanka di gedung 1 sampai ke gedung 5, tapi tak satu pun di antara mereka yang menemukan sosok wanita yang dicari. Apa tidak ada satupun yang menemukan jejak istriku? Tanya Dolwin saat mereka semua sudah berkumpul di luar bangunan. Tidak ada tuan, tapi saya menemukan tali yang tergeletak di suatu ruangan, ucap salah satu bawahan Dolwin. Apa ada tanda-tanda istriku di sana? Tanya Dolwin cepat. Saya hanya menemukan tali saja tuan, sepertinya tali itu memang sudah lama berada di sana, tuturnya lagi. Dolwin hanya bisa menghembuskan nafas berat, lagi-lagi harapannya untuk menemukan Ivanka di sini sirna begitu saja. Kita kembali ke mobil, kita cari bangunan-bangunan seperti ini di dalam hutan dan kita cari lagi keberadaan istriku, titah Dolwin. Baik tuan. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan Ivanka. Walaupun kini matahari hampir muncul di ufuk timur, namun mereka semua tak urung untuk berhenti mencari Ivanka. Apalagi Dolwin yang masih berharap jika ia bisa menemukan sang istri secepatnya. Bersambung 53. Apa? Divanka kabur. Suara teriakan Nadelia begitu menggema di kamarnya. Baru saja ia mendapatkan laporan jika Ivanka menghilang dari tempat di mana wanita itu dikurung. Iya nona, sepertinya ada yang menolong wanita itu tadi malam. Nadelia semakin geram mendengar hal itu, ia mengepalkan kedua lengannya kuat-kuat. Nadelia, sebenarnya kalian bawa kemana dia? Kenapa sampai mudah sekali seseorang menemukan Ivanka? Kami membawanya ke hutan nona. Nadelia, lantas kalian semua di mana? Kenapa tidak bersama dengannya? Dasar bodoh. Petik 1. Nadelia memakai para pesuruhnya itu. Nadelia dilanda rasa kesal lantaran mereka begitu bodoh membiarkan seseorang yang diculik itu ditinggalkan sendirian. Kami ada di penginapan semalam, sedangkan wanita itu kami bawa ke dalam bangunan tua yang berada di hutan yang kami maksud tadi. Nadelia, kalian semua benar-benar bodoh. Aku tidak mau tahu, cari dia sekarang juga. Siap nona. Kami mohon maaf sebelumnya. Nadelia pun langsung mematikan sambungan telepon. Nafasnya memburu menandakan jika perempuan itu tengah dilanda amarah. Pikirannya sekarang mengarah pada Dolwin. Ia takut jika Dolwin yang telah menyelamatkan Ivanka dari aksi penculikan itu. Jika itu benar maka rencananya selama ini akan sia-sia saja. Kenapa mereka itu begitu bodoh sih? Aku sudah membayar mahal mereka tapi baru beberapa hari Ivanka sudah kabur dari para penculik itu. Sialan, umpat Nadelia. Nadelia pun kembali menyalakan ponselnya. Ia ingin menghubungi Dolwin dan menanyakan apakah lelaki itu sudah menemukan Ivanka atau belum. Sudah 2 kali panggilannya tidak diangkat oleh Dolwin, namun Nadelia tidak menyerah. Di panggilan ketiga akhirnya pria itu pun mengangkat telepon dari Nadelia. Dolwin, ada apa Nadelia? Aku sedang sibuk sekarang, jika kau ingin menanyakan urusan kantor nanti saja. Nadelia, tidak Dolwin, bukan itu. Aku hanya ingin menanyakan apa kau sudah menemukan keberadaan istrimu.
Telepon itu sunyi sesaat, Dolwin tak langsung menjawab pertanyaan Nadelia. Hal itu membuat Nadelia bertanya kembali. Nadelia, halo Dolwin. Kau masih di sana? Dolwin, iya, aku masih di sini. Sampai saat ini aku belum menemukan keberadaan istriku, aku sedang mencari keberadaannya sekarang. Helaan nafas lega keluar dari mulut Nadelia, hatinya sedikit tenang mengetahui jika Dolwin belum menemukan Divanka. Berarti orang lainlah yang menyelamatkan Divanka, tapi siapa? Nadelia, ya sudah kalau begitu, aku tutup teleponnya dulu ya. Jaga ke. Belum sempat Nadelia menerus ucapannya Dolwin sudah mematikan sambungan telepon itu terlebih dahulu. Ia melihat ke arah handphone yang memang sudah tidak tersambung lagi. Nadelia berdecak menahan kesal. Cek, kenapa langsung dimatikan begitu saja sih? Umpat Nadelia. Ia pun segera keluar dari kamar, karena hari ini ia juga harus pergi ke kantor. Dengan tergesa-gesa ia keluar dari pekarangan rumah. Di tempat lain seorang perempuan yang tengah berbaring di atas kasur terlihat tidur dengan begitu nyenyak. Nafas halus yang terdengar membuat seseorang di sana tak tega untuk membangunkannya. Siang pun sudah menjelang, wanita tersebut nampak menggeliat pelan dan sedikit demi sedikit matanya yang terbuka mengerut ketika sinar matahari itu langsung mengarah ke arah wajahnya. Divanka mengedarkan pandangan untuk melihat ruangan di mana ia berada. Saat jiwanya sudah mulai terkumpul ia pun sadar jika ia berada di tempat asing. Divanka lalu mengubah posisinya menjadi duduk. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan memunculkan seorang pria yang sangat Divanka kenal. Kau sudah bangun? Tanya Freddy sembari duduk di tepi tempat tidur. Freddy, sebenarnya kita di mana? Divanka tidak menjawab pertanyaan Freddy, ia justru melontarkan sebuah pertanyaan. Kita berada di vilaku, jawab Freddy. Divanka sedikit membelalakan matanya, ia bangkit dan berjalan mendekati jendela untuk melihat ke arah luar. Ia melihat pantai di depan sana, ini memang sebuah villa. Ia pun membalikkan badannya lagi. Kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin pulang. Aku tidak bisa membawamu pulang sekarang Divanka, situasi di sana masih tidak baik. Bisa saja para penculik itu mencarimu kembali, jelas Freddy. Divanka berpikir sebentar, apa yang baru saja Freddy katakan memang ada benarnya juga. Tapi ia tidak mau berada di sini, ia ingin pulang dan bertemu dengan Dolwin. Tapi aku ingin bertemu dengan suamiku, dia pasti sedang mencari keberadaanku juga, ucap Divanka penuh kegelisahan. Freddy berdiri dari duduknya, ia berjalan mendekat ke arah Divanka. Tapi setidaknya kita tunggu sampai situasinya mulai membaik, setelah itu barulah aku akan mengantarmu pulang ke rumah. Kalau begitu bisakah kau menemui suami dan menyuruhnya untuk datang ke sini? Setidaknya kami bisa bertemu, pinta Divanka penuh harap. Mendengar itu Freddy dibuat kesal, tapi sebisa mungkin ia menahan emosinya. Maaf Divanka, aku tidak bisa, aku sedang sibuk sekarang. Bersabarlah dulu. Tapi, sudahlah, sebaiknya kau membersihkan dirimu. Aku akan menyuruh pelayan untuk mengantarkan makanan ke dalam kamar. Aku harus pergi dulu sekarang. Freddy berlalu dari sana meninggalkan Divanka yang mematung di tempat. Tak berselang lama seseorang mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar. Dilihat dari pakaiannya dia adalah seorang pelayan di villa ini. Maaf saya mengganggu Anda, Nona, ucap wanita itu sembari menunduk hormat. Divanka hanya tersenyum kaku melihatnya. Tidak masalah, ada apa? Tanya Divanka. Saya hanya ingin memberikan pakaian ganti untuk Anda, Nona. Ah baiklah, simpan saja di sana, pinta Divanka sambil menunjuk ke arah nakas. Pelayan itu pun menyimpan paperbacknya di atas nakas sesuai perintah Divanka. Setelah itu ia pun pamit dari sana. Sudah Nona, saya permisi dulu. Ya, terima kasih sebelumnya. Sesudah pelayan tersebut keluar Divanka pun lalu masuk ke dalam kamar mandi guna membersihkan tubuhnya yang kotor. Bersambung 54. Hari terus berganti hingga tak terasa kini Divanka sudah 2 minggu terkurung di dalam kamar sebuah villa mewah milik Freddy. Entah kemana lelaki itu, Divanka tak pernah melihatnya. Ia sering menanyakan pada para pelayan yang masuk ke dalam kamar, namun pelayan itu hanya mengatakan jika Freddy mungkin sedang sibuk. Jawaban yang membuat Divanka tidak puas dan mulai membuat dirinya merasa curiga. Divanka juga dilarang untuk keluar dari kamar ini. Meskipun dirinya sudah meminta pada pelayan itu agar mengizinkannya keluar sebentar, setidaknya berjalan-jalan di dalam villa ini pun tak apa untuk sekedar menghilangkan rasa bosan. Tapi sayang,
Tak ada satupun dari mereka yang pernah mengizinkan Ivanka keluar dari dalam kamar tersebut. Setiap pagi hingga malam ia terus teringat akan suami dan keluarganya. Ia rindu mereka, ia ingin pulang. Di suatu hari Ivanka sempat meminta pelayan untuk meminjamkan ponsel milik mereka supaya Ivanka bisa menghubungi nomor keluarganya yang Ivanka rasa ia ingat. Tapi lagi-lagi mereka menolak dan beralasan handphone mereka pun disita hingga bulan depan. Hal itu membuat Ivanka sama sekali tak memiliki akses untuk menghubungi Dolwin maupun orang tuanya. Padahal tanpa Ivanka tahu sebenarnya setiap malam Freddy selalu datang dan masuk ke dalam kamarnya secara diam-diam untuk melihat kondisi Ivanka. Bukan tanpa alasan lelaki itu melakukan hal ini, Freddy tidak ingin jika Ivanka terus memintanya untuk mempertemukan wanita itu dengan suaminya saat Ivanka melihat Freddy. Freddy tahu hal ini memang tidak mudah, tapi ia sudah sangat terpikat dengan Ivanka. Ia mencintai wanita itu. Ivanka adalah alasan Freddy untuk hidup, di mana lelaki itu tidak lagi berpikir untuk menyusul keluarganya yang sudah tenang di alam sana. Sejak bertemu Ivanka ia merasa dirinya punya tujuan untuk tetap bertahan. Pesona Ivanka membuat hatinya seolah terisi kembali oleh rasa cinta. Freddy pun sudah tidak lagi memikirkan bagaimana keadaan Nadelia, ia tidak peduli dengan istrinya di sana. Freddy bahkan lupa tujuan awalnya menikah Nadelia, kini ia hanya ingin fokus pada Ivanka. Tengah malam, saat suasana sudah hening dan semua orang di dalam villa sudah tertidur, Freddy pun seperti biasa masuk ke dalam kamar di mana Ivanka berada. Ia membuka pintu itu dengan sangat pelan, karena tak mau membuat sang penghuni kamar itu terbangun dari tidur nyenyaknya. Langkah kaki Freddy mendekat ke arah ranjang. Ia menduduki tubuhnya di tepi ranjang tersebut. Senyum manis pun Freddy tampilkan ketika melihat Ivanka yang sudah terpejam dengan nafas halus yang terdengar merdu di telinga Freddy. Perlahan tangannya menyibak helaian rambut Ivanka yang menutupi wajah cantik wanita itu. Ingin rasanya Freddy ikut berbaring dan memeluk tubuh wanita yang ia cintai ini, namun ia belum berani dan takut jika Ivanka terbangun nanti bisa-bisa perempuan tersebut menanyakan tentang kepulangannya. Aku masih bingung, bagaimana caranya agar aku bisa memiliki hatimu, Ivanka? Gumam Freddy pelan. Kau sangat cantik, aku tidak rela jika harus melepaskanmu. Maaf jika aku terlalu egois, tapi hanya kaulah alasan aku ingin hidup di dunia ini. Aku mencintaimu, lirihnya. Setelah mengatakan itu Freddy pun bangkit dari duduknya dan keluar dari kamar. Ia tidak boleh berlama-lama di sana, ia tidak mau sampai ketahuan Ivanka. Di tempat lain terlihat seorang lelaki yang tengah merokok di teras balkon. Penampilan lelaki itu nampak kacau, dimulai dari rambut yang berantakan, brewok yang tumbuh di antara dagu dan rahang, serta pakaian kerja yang masih dikenakannya hingga tidur menjelang. Dolwin sungguh tak terurus, pria itu tak pernah memperdulikan tentang kondisi tubuhnya. Yang ada di otaknya sekarang hanya keberadaan Ivanka yang sudah 2 minggu lebih hilang tanpa jejak. Segala cara ia lakukan untuk menemukan letak di mana istrinya berada, tapi yang ia dapat hanyalah sia-sia. Dolwin sadar jika Ivanka sudah membawa pengaruh yang begitu besar padanya, perempuan itu telah menjadi manusia yang sangat berharga bagi Dolwin. Di tengah-tengah lamunannya tiba-tiba suara pintu kamar diketuk dan membuat lelaki itu seketika sadar. Tok tok tok, Tuan, ini aku Jordan, ucap seseorang di luar sana. Masuklah. Jordan pun lantas masuk saat mendengar perintah dari atasannya. Saat ia masuk, Jordan melihat Dolwin yang sedang duduk di teras balkon. Ia pun berjalan ke sana dan duduk di kursi yang berada di samping Dolwin. Ada apa? Tanya Dolwin tanpa melirik Jordan dan tetap asyik menghisap rokok di tangannya. Jordan menghela nafas dalam, ia merasa kasihan melihat Dolwin yang seperti ini. Tapi Jordan pun memaklumi jika hilangnya Ivanka memang suatu hal terberat bagi lelaki itu. Saya ingin memberitahu informasi terbaru, Tuan. Katakan. Jordan pun menyalakan iPad-nya dan menunjukkan sebuah video pada Dolwin. Ini adalah rekaman yang saya dapatkan dari CCTV jalanan. Di video ini bisa Tuan lihat jika saat kita sedang mencari keberadaan Nona Ivanka ke dalam hutan tanpa kita sadari jika dari arah belakang ada 2 mobil yang mengikuti kita, jelas Jordan. Dolwin melihat video itu dan alisnya mengkerut seketika. Mobil siapa itu? Kenapa mobil itu mengikuti mobil kita? Tanya Dolwin bingung. Saya sudah mengecek pemilik dari plat nomor mobil mereka, Tuan. Siapa pemiliknya? Tanya Dolwin penasaran.
Mobil yang berplat nomor B1234 AFD diketahui milik seorang lelaki yang bernama Freddy. Beliau adalah pemilik perusahaan ternama di kota ini, jelasnya lagi. Dek, mendengar kata Freddy, membuat Dolwin langsung membelalakan matanya. Freddy? Apa Freddy yang dimaksud sama dengan Freddy yang ada di pikirannya? Saya tidak tahu apa maksud dari mereka mengikuti mobil kita tempo hari, M. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda tahu lelaki yang bernama Freddy ini? Ya, sepertinya aku tahu siapa dia. Benarkah? Jika Anda tahu, menurut Anda kenapa lelaki ini mengikuti mobil kita? Dan apakah mungkin mereka mengikuti mobil kita karena ingin mencari keberadaan Nona Ivanka juga? Tanya Jordan yang ikut merasa terkejut. Pertanyaan Jordan begitu menolak dan membuat Dolwin perlahan-lahan mulai mengerti tentang semua kejadian yang ada. Mungkin saja, karena Freddy dan istriku memang saling mengenal, tapi yang aku bingung di sini kenapa lelaki itu mau mencari keberadaan Ivanka apalagi dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka pun terdiam dengan pikiran masing-masing, sama-sama dibuat bingung dengan peristiwa ini. Baiklah, setidaknya kita sudah mendapatkan sedikit celah. Saya akan mengintai kemana mobil itu pergi, karena bisa jadi mereka sudah menemukan Nona Ivanka. Setelah itu barulah kita pergi ke tempat mereka berada, ucap Jordan panjang lebar. Dolwin langsung mengangguk dengan cepat. Aku percayakan semua padamu, Jordan. Dan aku mohon untuk secepatnya mengetahui keberadaan mereka, karena aku yakin mereka yang telah membawa istriku. Tentu Tuan, kami akan lakukan yang terbaik. Bersambung 55. Keesokan harinya Dolwin serta timnya bergegas menuju lokasi di mana Freddy berada. Setelah pulang dari rumah Dolwin, Jordan langsung mencari informasi terkait mobil Freddy yang mengikuti mobil mereka saat perjalanan mencari Danka ke hutan. Dan kini mereka pun melancarkan kembali aksi mencari keberadaan Ivanka yang mereka yakini bersama dengan Freddy. Mereka pun sudah mencari bukti kuat, karena bawahan Jordan sudah mendengar informasi jika Freddy tidak pernah masuk ke kantor lagi selama 2 minggu ke belakang. Lelaki itu lebih memilih bekerja secara virtual dibanding datang ke perusahaan. Dan itu menjadi suatu bukti jika Freddy memang sedang berada di luar kota bersama Ivanka. Dolwin juga berangkat bersama para bawahannya, mungkin sekitar 10 orang yang mengikuti perjalanan itu. Entah kenapa ia merasa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi Freddy tak mau mengakui keberadaan istrinya. Berapa lama lagi kita akan sampai? Tanya Dolwin yang berada di sebelah Jordan. Sekitar 2 jam lagi Tuan. Lokasinya berada di dekat pantai, jawab Jordan yang sedari tadi fokus menatap iPad yang ia pegang. Dolwin hanya diam mendengar jawaban dari Jordan. Ia sudah tak sabar untuk segera sampai di sana. Tangannya refleks mengepal jika mengingat keberadaan sang istri yang ia yakini bersama dengan seorang pria yang selama ini ia benci. 2 jam pun berlalu. Kini jajaran mobil hitam itu sudah berada di depan sebuah villa mewah. Dolwin menatap tajam bangunan megah tersebut dengan kedua tangannya yang mengepal. Jika benar istrinya ada di sana bersama Freddy, ia tidak akan pernah bisa memaafkan lelaki brengsek itu. Tidak akan pernah. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Dolwin langsung menekan bel di sana beberapa kali. Ia sudah tidak sabar jika harus menunggu. Kalau bisa ia ingin langsung masuk untuk mengecek keberadaan sang istri. Permisi, apa ada orang? Tolong buka pintunya. Dolwin, Jordan, dan lainnya terus berteriak hingga seseorang dari dalam sana membuka pagar besar itu. Maaf, ada apa ini? Siapa kalian? Tanya pria di sana. Kami ingin bertemu dengan pemilik villa ini. Ada hal penting yang harus kami bicarakan, jawab Jordan dengan tegas. Pria itu seketika menjadi gugup. Dia nampak cemas saat melihat begitu banyak orang di luaran sana mencari sang majikan. Maaf Tuan, tapi atasan saya sedang tidak berada di sini. Beliau sedang bekerja di luar kota, jelasnya pada Jordan. Jordan tersenyum kecut mendengar alasan konyol tersebut. Anda tidak perlu berbohong, karena kami telah mengecek jika majikan Anda sudah 2 minggu tidak datang ke perusahaan dan kami sangat yakin jika beliau ada di sini. Dek, pria berbadan kekar itu mendadak menelan ludahnya dengan susah payah. Ia mulai kehabisan alasan menghadapi belasan orang di depannya ini. Dolwin yang berada di sana mulai tidak tahan, ia maju dan langsung menarik pakaian lelaki itu dengan begitu kuat. Kau pikir aku bodoh, hah? Di mana lelaki BRENGSEKK itu sekarang? Di mana dia menyembunyikan ISTRIKU?
Buff. Pukulan keras pun mendarat di wajah pria berkaos hitam di sana. Dengan tidak sabarnya Dolwin masuk begitu saja. DIVANKA. DIVANKA, di mana kau? DIVANKA. Lelaki yang terjatuh tadi seketika berdiri dan membalas hantaman keras Dolwin. Hei, beraninya kau, Buff. Dolwin pun ikut terjatuh dan mengeluarkan darah segar dari bagian sudut bibirnya. Kegaduhan itu terdengar dan membuat para penjaga villa keluar dan menghalau tim Dolwin untuk masuk. Hei, ada apa ini? Mereka semua begitu terkejut melihat tim Dolwin yang sudah masuk ke dalam halaman villa. Minggir kalian semua, aku ingin mencari istriku. Istriku pasti ada di sini. Dengan amarah yang menggebu-gebu Dolwin melangkah dan hendak masuk ke dalam villa. Namun para penjaga itu dengan sigap menghadang langkah Dolwin. Dolwin pun akhirnya berteriak guna memanggil Divanka yang berada di dalam sana agar keluar. DIVANKA. DIVANKA. Keluarlah. Aku ada di sini. DIVANKA. Sebaiknya kalian semua keluar, atau aku akan menembak kalian semua. Ancam salah satu penjaga di sana sambil menodongkan sebuah pistol. Tim Dolwin pun tak kalah sengit, masing-masing dari mereka mengeluarkan pistol dari balik saku celana hingga membuat suasana di sana tampak tegang. Untuk sesaat mereka semua terdiam, dan saat itu juga Dolwin berlari dan masuk ke dalam villa. Tangkap pria itu. Dor, dor, dor. Namun langkah mereka terhenti saat tim Dolwin melancarkan senjata api. Jumlah yang tidak sepadan membuat penjaga villa di sana terdiam dan harus memikirkan strategi kembali. Sedangkan di dalam sana seorang pria yang tengah fokus pada pekerjaannya di ruang kerja tampak terganggu dengan kebisingan yang terdengar samar di ruangan itu. Ia pun meletakkan berkas yang dipegangnya dan beranjak dari sana. Saat ia membuka pintu tersebut, lelaki itu terbelalak ketika bersitatap dengan pria berjas yang menatap nyalang padanya. Dolwin. Melihat orang yang ia cari benar adanya, Dolwin pun mendadak naik pitam. Ia mendekat dan memukul Freddy hingga membabi buta. BAJINGANNNNNN. Buff, Buff, Buff. Di mana ISTRIKU? Di mana kau menyembunyikannya, hah? Dolwin mencengkram kera baju Freddy dan menatap lelaki itu penuh amarah. Di mana DIVANKA? Apa maksudmu? Aku tidak tahu, Buff. Pukulan pun kembali Dolwin layangkan. Freddy kembali terjatuh hingga darah di bibir dan hidungnya keluar. Dolwin mencengkram kera baju pria itu lagi. Jawab aku, BRENGSEKK. Di mana istriku? Di mana DIVANKA? Beberapa saat Freddy terdiam dan membalas tatapan tajam Dolwin. Tanpa diduga pria itu menyerang balik pukulan Dolwin dengan tak kalah keras. Buff. Sudah kukatakan aku tidak tahu. Ucap Freddy sembari menghapus darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Mereka pun akhirnya saling pukul-memukul hingga terjadi baku hantam. Mas Dolwin. Mas Dolwin, itukah kau? Suara yang tiba-tiba muncul entah dari mana membuat Dolwin menghentikan aksinya. Ia ingin mendengar suara samar itu lebih jelas. Divanka. Gumam Dolwin dengan mata yang terbelalak. Mas Dolwin. Suara itu pun terdengar kembali. Dolwin langsung menghempaskan tubuh Freddy ke lantai dan mulai mencari sumber suara. DIVANKA, ini aku. Di mana kau? Freddy yang tergeletak dibuat mengumpat saat suara Divanka tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan semua rencananya. Sid, aku harus menyingkirkan pria itu sebelum ia bertemu dengan Divanka, ucapnya dalam hati. Dengan perlahan Freddy bangkit hendak mengambil tongkat yang tak jauh dari sana. Perlahan ia berdiri dan mengambil tongkat itu dengan tenaga yang tersisa. Freddy terus mendekat ke arah Dolwin yang berlari menuju pintu di lantai 2 di mana Divanka berada. Ia terus mendekat dengan tongkat besar yang ia pegang. Langkahnya semakin mendekat, makin dekat, hingga bersambung.